saya rekam sehingga nanti juga bisa didapatkan link YouTube-nya. Karena waktu saya sebar dengan link apa namanya itu Bu? Google Drive, banyak yang mengeluh Kak Lovely itu menghabiskan memori saya katanya. Jadi sekarang saya upload di YouTube. Oke, mari kita mulai. Sudah siapkah Bapak Ibu sekalian? Ayo di unmute dulu, mari kita saling menyapa dulu. Unmute semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Halo, apa kabar? Halo Ibu. Apa kabar Kak Ani? Halo, Bu Anissa, boleh buka. Pak Frahriani yang dari Aceh jauh-jauh boleh dong dibuka. Nanti Kak Seto akan bergabung dengan kita jam 3 ya. Beliau sedang ada diskusi dengan saya lupa dari mana, dari apa satu daerah gitu. Tapi beliau bilang jam 3 akan bergabung. Halo Ibu Surya Dewi, Ibu Atin, ayo dong, Bu Indah, Edulen, Ibu Juni, ayo dong, mari kita buka cam kita semua. Sebelum kita mulai, saya mau jadi guru. Kalau tidak dibuka camnya, kita tidak memulai kelas kita. Galak. Halo. Saya mau mengapresiasi khusus para bapak yang hadir hari ini, luar biasa. Luar biasa. Kita bersama Bu Ani hari ini ya. Ada Bu Ani, nanti Kak Seto akan menyusul. Aduh, gimana teman-teman yang lain ini? Ya. Oh, kita sudah ada 28 orang di sini loh. Halo Kak Ani. Oh. Halo Kak Lovely. Halo sayang. Apa kabar? Ingat saya? Masih ingat saya nggak Kak Lovely? Masih dong. Kak Ani masih ingat saya nggak? Iya. Usia luar biasa. Kamu kan tak terlupakan ya. Kamu. Bu Ani namanya ganti. Baik aja. Ayo, silakan saling menyapa dulu. Dulu ya. Kita mulai. Bapak mau pulang. Bye, ketemu lagi. Bapak mau pulang udah. Saya mengundang orang dulu ya. Oke, kita mulai saja ya. Sudah siapkah? Kalau kita mulai nanti saya akan saya akan mute semuanya supaya kita bisa mendengar ya. Mohon maaf ya. Saya mute dulu ya. Ayam. Mana ayam? Oke, kecuali Bu Ani. Oke, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam Asah Pena Menyapa Ayah Bunda, edisi hari Selasa tanggal 19 Mei 2020. Hari ini seperti minggu yang lalu diperuntukkan untuk Ayah Bunda, tempat kami berbagi bagaimana pengalaman kami membimbing anak belajar dari rumah. Jangan lupa ya nanti kalau ngobrol dengan teman-temannya, dengan gurunya, bukan belajar di rumah atau apalagi sekolah di rumah, tapi yang benar adalah belajar dari rumah. Hari ini karena serinya adalah tentang parenting, maka yang akan kami bawakan adalah bagaimana menjadikan anak mitra di rumah. Karena kondisinya berbeda ya, kalau di hari biasa kita semua sibuk, kalau di rumah semua orang punya waktu luang. Tapi di masa-masa ini, walaupun kita semua ada di rumah, tapi kita semua juga punya kesibukan yang luar biasa di sepanjang hari kita ini. Sehingga perlu buat kita untuk punya tips-tips, trik-trik bagaimana kita bekerja sama dengan anak, sehingga semua target yang diharapkan dari pembelajaran anak, juga target pekerjaan kita sendiri bisa tercapai. Hari ini saya ditemani Bu Ani. Ya, kalau bicara parenting, Bu Ani jagonya lah ya. Nanti Kak Seto akan menyusul, beliau bilang jam 3, beliau akan menyusul, sehingga nanti kita
berada di tangan yang tepat. Kita ada di tangan para ahli-ahli parenting. Hari ini luar biasa, Bu Ani, kita punya 30 peserta hari ini. 31 masih terus masuk. Bu Ani, seperti biasa di minggu yang lalu, Lovely akan memberikan sedikit presentasi. Nanti setelah itu kita akan berdiskusi. Demikian para ibu-ibu, tolong dibuka dong kameranya. Supaya saya enggak sendirian. Nanti saya takut loh kalau sendirian loh. Biar kata online itu takut kalau sendirian. Oke, apakah kita siap untuk berdiskusi? Para ibu-ibu, bapak luar biasa ini, coba diangkat tangannya. Kalau udah siap. Iya, diangkat tangannya kalau udah siap. Saya mau lihat satu persatu apakah sudah siap semua. Yes, Bu Nita. Udah siap belum Bu Nita? Kok nggak angkat tangan Bu Nita? Bu Juni, apa kabar? Siap. Yes, siap. Oke, Bu Siap, Nur. Kak Lovely. Oke. Wah, Bu Surya Dewi mau kemana itu naik mobil hari gini? Mana maskernya, Bu? Masker? Hai. Harus pakai masker, Ibu, kalau keluar dari rumah. Oke, saya akan share tentang kalau kita bicara tentang menjadikan anak dalam mitra di rumah, maka kita perlu punya aturan bersama. Saya rasa Bapak Ibu tahu ya, kita perlu membuat aturan bersama dengan anak sehingga kehidupan di dalam rumah itu aman sejahtera. Wow, ada Pak Samto loh, datang hari ini luar biasa. Pak Samto, apa kabar? Pak Samto ini adalah dari calon direktur Dikmas. Amin. Dan Dikmas dan pendidikan khusus. Oh, saya suka lupa tuh, soalnya baru sih. Hai Pak Samto, hari ini nyantai sekali. Kok ada di atas atap? Pak Samto ngapain di atas atap? Main layangan, Pak. Itu di atap rumah. Pak, Bapak main layangan? Kok Bapak di atas rumah main layangan, Pak? Nongkrong aja, nongkrong. Nongkrong. Boleh juga. Selamat datang Pak Samto. Terima kasih banyak meluangkan waktu. Oke, so kita lanjutkan ya. Bagaimana kita membangun aturan di dalam keluarga? Aturan dalam keluarga. Karena kita mau menjadikan mitra anak di rumah, maka kita perlu punya satu kesamaan pikiran, kerangka dalam berperilaku di rumah. Saya mau bagikan ini dulu, karena ini nanti akan menjadi landasan waktu kita berbicara ke depan. Saya menemukan ini dan menurut saya ini sangat cocok. Apa itu rumah? What is home? Bukan house ya, home. Menurut Gladys Hunt, definisi favorit dia tentang rumah adalah tempat yang aman. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, ini ditekankan. Nanti kita bicara ke depan, bicara aturan segala macam. Rumah adalah tempat yang aman. Tempat di mana kita aman dari segala macam serangan. Wow. Ya, baik orang tuanya, baik anaknya berada di dalam rumah, dia aman dari serangan. Tempat di mana mereka kita menemukan hubungan yang aman dan penguatan. Oh, lihat ya. Satu, dia adalah tempat yang aman dari segala serangan. Dia adalah tempat di mana kita menemukan hubungan yang aman, relationship that is safe, lalu juga penguatan. Ini adalah tempat di mana anggotanya saling berbagi. Mohon maaf ya, saya sambil masukkan orang-orang yang sedang mendaftar. Yang saling berbagi dan memahami satu sama lain. Di mana hubungan di antara anggotanya adalah hubungan yang membina. Orang-orang di dalamnya tidak perlu sempurna. Ini luar biasa sekali nih definisi ini. Sebaliknya mereka harus jujur, penuh kasih, mendukung, mengakui kemanusiaan yang sama yang membuat kita semua rentan. Rumah adalah tempat yang aman, aman dari serangan,
tempat di mana kita menemukan hubungan yang aman, mendapatkan penguatan, di mana kita saling berbagi, saling memahami satu sama lain, memiliki hubungan yang saling membina, di mana anggotanya tidak perlu sempurna, sebaliknya mereka jujur satu sama lain, penuh kasih, mendukung, dan mengakui bahwa kita semua sama-sama rentan. Diingat-ingat ini definisi ini, karena ini benar-benar memukul saya tadi pagi, agak-agak nampar gitu pipi saya dengan kata-kata ini. Ini perlu diingat terus menurut saya. Nah, kenapa sih di dalam rumah itu perlu aturan? Saya rasa kenapa negara kita perlu aturan juga sama di sini ya. Karena aturan itu membantu seluruh anggota keluarga memahami perilaku yang boleh, yang diterima, dan yang tidak diterima. Jadi Bapak Ibu di dalam keluarga itu, di dalam rumah tangga itu, di dalam keluarga itu, di dalam rumah tangga, dalam keluarga itu, yang bisa perilaku yang diterima dan tidak diterima itu jelas. Bukan tergantung emosi mamanya. Kalau mamanya lagi bahagia, semua boleh. Kalau mamanya duitnya sudah mulai menipis, bergerak sedikit saja sudah marah-marah, gitu kan? Jadi sebuah perilaku itu yang diharapkan dan yang tidak diharapkan itu sebaiknya jelas. Ya kan? Aturan dibuat bukan untuk menumbuhkan rasa takut, melainkan untuk memberikan kenyamanan bersama antara anggota keluarga. Jadi bukan untuk bikin ketakutan ya Bu ya, tapi untuk kenyamanan bersama. Dan dalam aturan di rumah itu bagi anak adalah jembatan. Pelajaran pertama untuk memahami interaksi sosial. Jadi dia belajar tentang batasan, perilaku yang bisa diterima dan tidak diterima itu lewat keluarganya. Ya kan, madrasah pertama anak itu adalah rumah. Pelajaran hidup dia adalah dari rumah. Maka memiliki peraturan, satu membuat semua anggota keluarga, tidak hanya anak, bisa memahami perilaku apa yang diterima dan yang tidak diterima. Dan tujuan pembuatan aturan bukan untuk memberikan aroma ketakutan, tetapi untuk memberikan kenyamanan bersama. Dan kenapa ini penting? Aturan ini membantu anak selain kita akan nyaman, namun di lain pihak aturan itu membantu anak untuk belajar memahami interaksi sosial di luar rumah. Wow, sampai hari sudah 39 orang Bu Ani, luar biasa. Asapena ini bikin saya semangat loh ngerjain ini. Oke. Lalu berikutnya. Membangun aturan. Oh, ini kan bentuknya ngobrol, Bapak Ibu ya. Sengaja saya pilih gambar yang kita lagi ngobrol. Menunjukkan bahwa waktu kita membangun aturan, dan lihat ya, kita bukan membuat aturan, tapi kita membangun aturan. Beda loh. Membuat aturan berarti kita secara otoriter menerapkan aturan dan harus diikuti oleh anak-anak atau yang berada di bawah kita, yang lebih tidak berkuasa dari kita. Tapi kalau membangun itu artinya dibuat bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga. Apa yang perlu kita perhatikan waktu kita membangun peraturan? Yang pertama, Ibu-ibu tidak perlu dicatat, ini nanti akan saya share. Yang perlu Ibu Bapak lakukan adalah mencatat nomor WA kami. Nanti saya akan share ke Ibu-ibu dalam bentuk PDF. Ya kan? Begitu juga dengan rekaman acara hari ini. Ya. Yang pertama, aturan itu harus sederhana. Jangan jelimet. Ya kan? Jangan rudet. Ya kan? Sok keren sehingga dibuatnya itu biar kelihatannya keren gitu aturannya. Aturan itu harus sederhana, mudah dipahami oleh seluruh anggota keluarga kita. Bahkan anak kita yang masih 3 tahun pun ngerti. Jadi kalau bikin aturan nggak usah kayak bikin undang-undang dasar ya. Nggak perlu bikin aturan kayak undang-undang Sisdiknas, nggak perlu. Kata-katanya singkat dan mudah dipahami. Yang kedua, aturan itu harus bisa dilaksanakan. Ya, jadi jangan bikin aturan yang melakukannya nggak mungkin. Misalnya, kita punya anak umur 3 tahun. Aturannya adalah selama ada di rumah tidak boleh berlarian. Kira-kira bisa dilaksanakan tidak?
Anak kita 3 tahun. Anak umur 4 tahun. Aturannya adalah tidak boleh berbicara pada saat mama dan papa menonton TV. Mungkin nggak? Tidak mungkin dilaksanakan. Maka pada waktu membangun aturan tersebut haruslah bisa dilaksanakan. Dia masuk akal bagi usia anak dan juga kondisi rumah tangga. Misalnya nih, rumah kita kecil, kayak rumah saya kecil ya, sehingga tempat makan itu ada di depan TV. Ya kan? Lalu kita buat aturan. Atau rumah kita dulu awal-awal saya punya anak, saya enggak punya ruang makan. Jadi cuma ada satu ruangan untuk ruang TV, ruang tamu dan tempat makan. Enggak ada meja makan pun. Enggak mungkin. Lalu saya buat aturan makan harus di meja makan. Meja makannya mana? Enggak ada. Ya kan? Atau makan tidak boleh di depan TV. Lah, ruangannya cuma satu, di depannya TV. Sehingga aturan itu harus bisa diterapkan sesuai kondisi rumah kita. Makanya saya selalu sampaikan bahwa parenting itu tidak bisa dibakukan kalau menurut saya. Saya hanya bisa memberikan kisi-kisi, nanti ibu bapak menerapkan sesuai kondisi dan tata nilai yang ibu bapak anut di rumah ibu bapak sendiri. Jadi saya nggak bisa bilang ini yang paling bagus, nggak bisa. Karena masing-masing rumah punya kondisinya sendiri, punya value-nya sendiri, punya goal-nya masing-masing. Yang ketiga, aturan itu harus ditegakkan dengan konsisten. Oh, ini biasanya kan kalau jam 1 tidur siang. Ya kan? Tiba-tiba nenek datang. Jam 1 siang. Nah, hancurlah aturan kita ya. Jam 1 sudahlah, nggak usah, nggak apa-apa, kasihan. Nenek kan jarang datang. Udahlah, kita nggak usah. Jam 7 waktunya belajar. Karena ada tante, sudahlah. Tante kan jarang datang, udah belajarnya nanti aja. Udah, nggak apa-apa. Nanti besok-besok aja. Kan sekali-sekali juga, tante nggak selalu datang. Aturan itu harus ditegakkan dengan konsisten. Ya kan? Karena kan gitu kan. Kalau jam 9, jam 7 kita duduk bersama di ruang makan dan kita makan bersama. Tiba-tiba mamanya lagi asik tuh, jam 7 kurang seperempat, chatting sama temennya. Nah, karena mama masih asik, maka hari itu makan bersama tidak dilaksanakan. Ya kan? Nah, itu sudah melanggar karena aturan harus ditegakkan dengan konsisten. Biasanya masalahnya kalau ada tamu, biasanya. Nggak apa-apa deh, nggak usah makannya nggak usah di ruang makan deh, nggak apa-apa, ada tante kasih, nggak enak lah, kasihan. Atau yang paling gampang dulu kalau anak saya itu biasanya kan dia nggak boleh makan ciki-cikian. Saya nggak tahu, zaman sekarang masih laku nggak sih ciki-cikian tuh. Kalau zaman anak saya kecil dulu, ciki-cikian tuh problematik banget itu. Karena semua anak makan ciki-cikian, sementara anak saya itu asma. Dia nggak boleh makan ciki-cikian. Nah kalau ada tamu datang, biasanya ciki-cikian tuh jadinya terlonggarkan. Nggak apa-apa lah, nggak enak sama tante, masa makan ciki aja nggak boleh. Aturan dengan siapapun, kapanpun ditegakkan secara konsisten. Dulu sampai ibu saya bilang, Lovely, Bu, sudah loh, anakmu tuh jadi kayak anak miskin amat. Kalau ngeliat ciki kayak ngeliat makanan mahal banget, karena tetap tidak boleh. Nah, berikutnya yang keempat, aturan itu harus diingatkan untuk seluruh anggota keluarga. Nah, penyakitnya itu kan aturan diingatkan terus untuk anak, ya kan? Tapi untuk bapak, untuk ibu, aturannya kalau lagi dong aja. Kalau enggak, ya sudah, harap maklum, gitu kan? Kan saya yang punya rumah, ya. Maka aturan itu sebaiknya untuk mengingatkan dibuat tertulis, Bapak Ibu. Nggak main-main, kita tulis yang cantik, ditempel di tempat-tempat tertentu yang kelihatan mata. Ya, beberapa kemarin ada yang nanya, ada usul nggak Bu? Kalau ngurusin suami bagaimana ya yang nggak mau patuh? Nah itu nanti bapak-bapak yang bisa menjawab nanti ya kan? Saya soalnya ibu-ibu gitu kan. Yang berikutnya aturan, ini yang paling penting menurut saya. Aturan itu berlaku untuk semua. Seringkali kita kalau bikin aturan berlakunya untuk anak. Ya kan? Giliran ke suami takut uang belanjanya agak-agak dipotong-potong, aturannya buat dia longgar sekali. Tidak. Aturan itu berlaku untuk semua. Oleh karena itu aturan itu dibangun bersama-sama. Oke? Next. Nah,
Kenapa saya membawa tahapan emosional anak? Karena sangat penting waktu kita membuat aturan, kita itu mengakomodir kebutuhan. Oh, aduh, sudah azan, pamit sebentar. Oke, mohon maaf ya. Eh, Kenapa kita memahami tahapan emosional anak? Karena penting buat kita untuk bahwa aturan itu kan dibuat untuk kenyamanan semua. Oh, Kak Seto sudah datang. Kita sapa dulu Kak Seto ya. Saya hentikan dulu stop sharingnya. Lalu kita sapa Kak Seto. Hai Kak Seto. Mana Kak Seto? Oh, masih connected. Oke, kita lanjutkan saja dulu ya. Oke, kita perlu memahami tahapan emosional anak. Tahapan emosi suami juga perlu dipahami juga sih ya. Karena kalau kita memahami ini, kita bisa memahami kebutuhannya. Baik fisik maupun mental. Karena seringkali kebutuhan fisik mudah dilihat. Oh, dia perlu baju baru. Oh, dia perlu makan. Oh, dia itu kebutuhan fisik. Tapi kebutuhan fisik yang terkait mentalnya, misalnya, apakah anak saya sudah waktunya kalau kita kasih handphone? Itu kan fisik dan mental sebetulnya. Seberapa longgar saya memberikan dia keleluasan dalam berselancar di internet. Itu kan kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan mental. Nah, kalau kita memahami perkembangan emosional anak, kebutuhan mentalnya, maka waktu kita membangun aturan, kita tidak sedang melanggar hak anak apapun, kita membuat dia nyaman, kita memberikan kerangka, sehingga dia pun dalam melaksanakan kehidupannya, dia merasa aman. Jangan salah ya, aturan itu, kerangka berperilaku itu membuat anak merasa aman, sebetulnya. Itu dibutuhkan oleh anak, sebetulnya. Maka orang tua yang udah biarin ya Kak Lovely, pokoknya dia bahagia. Sebetulnya dia tidak sedang membangun anaknya. Karena anak orang yang tidak diberi kerangka perilaku, hidupnya itu penuh dengan pertanyaan. Boleh nggak ya? Benar nggak ya? Duh, jangan-jangan, aduh. Tapi apabila kerangka itu sudah dibuat dan diberlakukan secara konsisten, maka kita dalam berperilaku, oke. Maaf Kak Lovely, ini Kak Thomas. Kak Seto masih webinar, sebentar lagi selesai dan bergabung ke sini. Terima kasih. Oke, kembali kasih. Oke, maka tahapan emosional itu penting kita ketahui. Saya selalu menyatakan, ibu-ibu, parenting itu ilmu. Parenting itu tidak hanya bicara berdasarkan pengalaman personal saya. Nggak nyambung, Bu. Karena pengalaman personal saya belum tentu cocok dengan kondisi Bapak Ibu di rumah. Belum tentu cocok. Apa yang saya lakukan pada anak saya itu belum tentu bisa menghasilkan yang sama dengan anak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan manusia. Manusia satu dan yang lainnya, walaupun dia kembar identik, dia berbeda. Maka biasanya yang saya sampaikan adalah ilmunya. Landasan ilmu kenapa saya memilih tindakan itu. Jadi parenting itu Bapak Ibu bukan lagi kisah antara orang tua merumpi bagaimana menghadapi anaknya. Menurut saya parenting itu adalah sebuah ilmu karena landasan keilmuannya jelas. Kita balik lagi. Benar ya Bu Ania? Oh benar. Ya, kita balik lagi. Saya kalau kemarin minggu lalu saya pakai teorinya Piaget. Ini saya pakai teorinya, aku kok lupa ini siapa Bu ya? Psikologi development ya. Iya, wait. Let me check ya ibu-ibu ya. Saya nggak suka kalau saya ngomong terus ternyata nggak ada landasannya. Ini adalah milik. Sebenarnya ada banyak ya teori tentang perkembangan sosial emosi anak ini. Ini adalah punya Erikson. Oke, ini adalah milik Erikson ya. Ini adalah milik Erikson. Saya pilih karena Erikson ini sebetulnya dia melihat tahapan perkembangan psikologi sosialnya sampai kita umur dewasa. Saya berhenti sampai umur 18 ya. Apa itu? Ini ada beberapa tahapan mulai dari lahir sampai kita umur 65 tahun. Dia meneliti apakah psychosocial development kita itu seperti apa. Kita lihat ya, dari lahir sampai 18 bulan, yang terjadi adalah trust and mistrust. Nah, Bapak Ibu, siapa yo waktu anaknya bayi, kalau nangis dibiarin aja, biar paru-parunya kuat katanya. Kan gitu kan, kalau nangis nggak cepat diangkat, biarin aja lah, biar paru-parunya kuat katanya.
Bapak Ibu, waktu dia 0 sampai 18 bulan, anak ini sedang mengembangkan konsep percaya. Dan ini konsep sangat penting untuk perkembangan dia selanjutnya. Kalau pada saat kecil dia tidak percaya bahwa orang yang mengasihi dia, yang merawat dia, itu akan melindungi dia, akan memenuhi kebutuhannya, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang selalu gelisah. Dia jadi tidak percaya sama orang. Ini masih 0 sampai 18 bulan loh, Bu. Belum bisa protes. Ternyata apa yang kita lakukan pada saat anak masih bayi cenger nih, baru bisa ngek-ngok, itu mempengaruhi perkembangan psikososial dia di masa depan. Jadi anak yang masih bayi, Bu, sekarang ya nggak apa-apa, dibiarkan napi sambil ditepuk-tepuk. Iya sayang, nggak langsung digendong, karena kalau digendong katanya bau tangan kan, nangis melulu, minta digendong melulu. Oke, tapi segera didatangi. Oh, jadi haus. Sebentar ya sayang, mau minum ya. Diajak ngobrol. Ya, dulu kalau waktu anak kecil selalu saya diprotes, katanya ini kayaknya anaknya bakal nggak bisa ngomong karena ibunya ngoceh terus. Tahap kedua adalah usia 2 sampai 3 tahun. Apa yang dia alami adalah otonomi melawan malu dan ragu-ragu. Pada usia ini, anak sedang meyakinkan dirinya bahwa dia punya kuasa atas tubuhnya dan kemandiriannya. Ya kan? Ini yang saya gambarkan bayi yang lucu ini kan. Dari lahir, ini anak yang lahir. Sebenarnya umur 2-3 tahun kalau Bapak Ibu perhatikan, dia ingin melakukan semuanya sendiri. Dampaknya rumah kita hancur lebur. Ya kan, yang piring pecah lah, yang minuman tumpah lah, segala macam. Karena memang waktu itu dia sedang berusaha mengembangkan rasa percaya bahwa dia bisa menguasai fisiknya dan kemandiriannya. Ya kan? Maka kalau kita punya anak umur sekian, harusnya penugasannya nanti adalah memberi dia kepercayaan diri. Kalau anaknya umur 2-3 tahun, ya jangan pakai piring dulu, Bu. Jangan pakai piring yang cantik-cantik, ya kan? Jangan punya meja yang dari kaca tuh yang cantik, menarik itu. Kita harus menciptakan lingkungan di mana dia secara aman bisa mengembangkan kemandiriannya dan penguasaan fisiknya. 2-3 tahun. Kalau zaman saya dulu, kalau anak saya masih sampai 5 tahun, karena anak saya itu hiperaktif, maka rumah saya biasanya kosong. Saya enggak punya meja, saya enggak punya sofa. Ya kan, supaya anak saya bisa lari muter karena rumah saya kan kecil, nggak ada halaman pula kan, jadi dia bisa lari sepuasnya. Dan saya memakai semuanya dari melamin. Kalau plastik agak-agak gimana gitu ya kan, takutnya saya pakai melamin sehingga kalau dia bawa dan jatuh tidak akan pecah. Pecah sebetulnya bukan dalam konteks waduh sayang ya barang kita pecah, tapi lebih pada bahwa tidak akan melukai anak. Ya kan, kalau nanti kita pakai kaca, pecah, maka akan melukai. Ada cerita lucu sebetulnya. Waktu saya membawakan parenting di satu kelompok dulu, waktu anak saya masih kecil, saya sempat ditanya, Kak Lovely, kalau anak Kak Lovely ini lari bawa gelas, terus gelasnya jatuh pecah, Kak Lovely kira-kira marah nggak? Bapak Ibu saya kasih bocoran ya, level anak saya itu bukan menjatuhkan gelas, dia menjatuhkan laptop. Apakah saya marah? Bapak Ibu, satu lagi rahasianya ya. Lovely sendiri sering sekali menjatuhkan laptop. Jadi, mana mungkin saya marah atas sesuatu yang sering kali saya lakukan juga. Jadi pada saat anak umur 2-3 tahun yang dia sedang kembangkan adalah rasa kemandirian. Kalau Bapak Ibu membatasi itu, jangan nanti pecah, jangan. Maka yang muncul dari dirinya adalah rasa malu dan meragukan kemampuan dirinya sendiri. Wow, ini usia baru 2-3 tahun loh. Ya kan, seringkali kita mengabaikan nih. Kalau masih 0-3 tahun itu kan masih lucu-lucunya katanya. Bapak Ibu, itu dimulai pada saat kita melahirkan, bahkan pada saat kita hamil. Berikutnya, usia prasekolah. Prasekolah ini inisiatif melawan rasa bersalah. Jadi dia pun ingin mengembangkan perasaan bahwa dia bisa mengendalikan lingkungannya. Nah di sini nih kalau yang muncul nanti bisa dia punya inisiatif atau dia selalu dipenuhi dengan rasa bersalah. Hati-hati Bapak Ibu dalam mengatasi anak 0 sampai 5 tahun ini landasan-landasan awal nih.
ya kan? Dia harus punya rasa percaya diri, ya kan? Tahu bahwa dia bisa mandiri dan dia bisa mengendalikan lingkungannya. Dia punya inisiatif jadinya. Ya, Bu Mailda, nanti ya pertanyaannya nanti ya. Lalu masuk ke usia sekolah 6 sampai 11 tahun. Sebetulnya Erikson ini bicara sampai usia kita ya. Kita pun dilihat tahapan perkembangan kita, gitu kan? Usia 6 sampai 9 tahun yang muncul adalah industri dan inferiority. Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Kok tiba-tiba ada gininya ya? Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Pada usia ini anak-anak itu dia sadar bahwa dia mengalami tuntutan akademik. Jadi jangan salah, Bapak bilang anak saya itu lo nggak ngerti-ngerti kalau free, kayaknya tuh nggak peduli sama sekolahnya. No, anak usia 6-11 tahun dia menyadari bahwa dia sedang berusaha memenuhi tuntutan akademik dari persekolahan. Ya kan? Jadi kalau dianya sudah punya, oh maaf kalau free ketekan nggak apa-apa. Jadi kalau dalam dirinya sendiri sudah ada tekanan seperti itu, perlukah kita menekannya lagi? Terutama anak, bukan menurut Erikson ini, tapi menurut psikologi umum, anak usia 9, 10, 11, dia sudah mulai melihat dirinya dari pandangan orang lain. Ya kan? Jadi, walaupun ibu bilang dia cantik, anak umur 9-11 tahun, dia sudah melihat, ya mama bilang cantik, tapi temanku bilang aku jelek. Ya kan? Penting untuk kita mengetahui itu supaya kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan anak usia 9 sampai 11 tahun. Para bapak, pada anak laki-laki utamanya, ini anak laki-laki dan perempuan sama. Anak-anak memasuki usia 11 tahun, maka hadirnya bapak dalam hidupnya itu sudah wajib ain. Sudah wajib ain. Usia 11 tahun. Ya kan, aduh, kalau free udah telat. Ya kalau sudah telat segera Pak, muncul, jangan ditunda lagi. Tapi usia 11 tahun, terutama anak laki-laki, kehadiran ayah itu wajib. Hadir ya, bukan ada doang. Hadir dalam hidupnya, terlibat secara aktif di dalam hidup dia itu wajib ain. Kenapa? Pada anak laki-laki, dia perlu melihat bagaimana laki-laki itu mengambil keputusan. Bapak Ibu, saya ini ibu tunggal. Udah kayak laki-laki saya, semua saya kerjakan sendiri. Tapi saya tetap tidak bisa meniru pola pikir laki-laki. Karena cara bekerja otak kita berbeda. Ya, nanti itu bahasan lain lagi tuh, bicara tentang otak. Tapi itulah bedanya perempuan dan laki-laki, walaupun saya ibu tunggal dan saya udah kayak cowok. Tapi tetap saya perlu laki-laki, dalam hal ini ada adik saya biasanya, untuk anak-anak saya bisa melihat, mencontoh bagaimana laki-laki membuat keputusan. Bagaimana dengan anak perempuan, kalau Lovely? Perempuan, dia perlu hadir sosok ayah untuk memberikan rasa aman dan memberikan self-worth, harga diri. Perempuan, anak-anak perempuan yang ayahnya tidak hadir, itu biasanya pada masa remajanya, ini yang paling cepat pacaran. Ya Bu Ania, biasanya dia akan segera cari pacarnya yang tua, karena dia membutuhkan sosok laki-laki dewasa yang bisa melindungi dan mengasihi dia. Gak main-main loh. Semua yang kita lakukan di masa anak di usia manapun, itu mempengaruhi kehidupan dia di masa depan. Para bapak, ibu, ya bapak, nanti ibu-ibu, diingatkan ya kata Kak Lovely, Pak. Nanti anak kita usia 11 tahun tuh bapak wajib hadir. Kalau anak laki-laki, karena anak laki-laki perlu belajar bagaimana laki-laki itu membuat keputusan. Bagaimana pola pikir laki-laki. Karena saya percaya pendidikan itu adalah toladan. Saya tidak bisa ngomong ngoceh, tapi apa yang saya lakukan itu yang ditangkap oleh anak saya dan itu yang dia tiru. Ya kan? Kalau yang Islam pasti tahu, Nabi itu jarang ngomong. Dia melakukan. Dia nggak ngoceh-ngoceh panjang, nggak. Dia menjalankan. Itulah cara Nabi mendidik. Dia memberi tauladan. Yang Kristen, Tuhan Yesus pun demikian. Dia memberikan aturan, maka dia turun ke dunia, dia melaksanakan aturan itu. Dia mau bilang, hey, kamu nggak boleh protes. Saya menjalankan aturan yang saya buat. Dan saya tahu itu bisa dilaksanakan. It's doable. Ya. Nah, lalu yang berikutnya,
Umur 12 sampai 18 tahun. Wah, ini yang biasanya timbul konflik, ya kan, dengan anak-anak seperti ini. Bapak Ibu harus tahu, pada usia ini yang sedang terjadi adalah konflik antara identitas dan kebingungan akan peran. Apa minta nomor WA-nya? Sebentar ya. Saya masukkan lagi nomor. Boleh nanti saya akan berikan nomor WA sehingga nanti nanti akan Bapak Ibu semua bisa dapat ya. Kalau nggak nanti saya berhenti. Oke, karena ini saya melakukan sendiri, saya tidak punya asisten ya. Jadi semua saya kerjakan sendiri hari ini. Oke, tahap kelima adalah tahap remaja. Yang jadi konflik dalam diri dia adalah identitas melawan kebingungan peran. Jadi Bapak Ibu, memang anak remaja kita kelihatannya sotoy. Benar kan? Kayak udah jagoan, kadang-kadang ngelawan, kadang-kadang nentang. Yang perlu Bapak Ibu ketahui ini adalah sosok yang sedang ketakutan. Sedang kebingungan. Bayangkan ya, coba bayangkan kita balik lagi ke usia kita 12-13 tahun. Yang perempuan, mohon maaf ya, saya ini tidak sedang porno, saya hanya bicara apa adanya. Tiba-tiba payudara kita tumbuh. Ini kok jadi kayak gini? Kenapa? Ya kan? Ya kan? Lalu tumbuh rambut. Itu menjengkelkan sekali loh, Bu. Jijik kita kan waktu pertama kali di ketika itu muncul rambut itu kan jijik ya. Ini apaan sih? Ini baru tubuh loh, Bu, baru tubuh. Yang laki-laki tiba-tiba suaranya berubah. Terus muncul jakun. Terus badannya berubah. Itu baru fisik, belum perasaan. Karena frontal lobe dia sedang bertumbuh. Wah, ini hari ini banyak sekali perkataan-perkataan yang aneh ya. Frontal lobe dia yang bagian depan, tempat dia akan mengolah logika, itu sedang bertumbuh. Sementara yang tengah itu untuk mengolah emosi sudah tumbuh penuh. Mereka perang nih. Ya kan? Supaya nanti pada saat dewasa yang logikanya bisa jalan. Itu baru muncul dia umur 9, 11, 12. Baru sintaksisnya baru jalan tuh. Ya kan? Jadi antara emosi sama, coba kalau ibu bapak perhatikan anak umur SMP 13 kan, kalau ketawa ngakaknya kenceng banget. Ya kan? Kalau nangis kenceng banget. Kenapa? Karena di usia itu memang yang sudah sempurna adalah emosinya. Iya. Ya kan? Tapi bagian otak yang memimpin logika itu belum nyambung sama emosinya. Makanya Bapak Ibu di usia ini sebaiknya makin sering diberi latihan pengambilan keputusan. Sehingga dia berlatih antara emosi dia. Jadi dia nggak cuma pakai logika aja. Kita nggak mau anak yang pakai logika tanpa emosi. Tapi kita juga tidak mau manusia yang emosi aja mengambil keputusannya, ya kan? Kalau kita nonton drakor kan isinya emosi aja, gitu kan? Ya kan? Tapi kita ingin seseorang yang mengambil keputusan secara logis, tapi menggunakan hatinya, menggunakan emosinya. Nah, di usia ini sedang terjadi tuh perang. Apa yang dilakukan anak? Dia sedang belajar mengenali dirinya dan bagaimana tetap menjadi dirinya sendiri. Ibu, ini masa yang sangat labil. Sangat penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Ya kan? Karena disinilah kita benar-benar berusaha memahami siapa sih saya ini. Buat apa saya ada di dunia ini? Wah. Mantap. Ya, dan itu hanya bisa dilakukan kalau dia berada di lingkungan yang menerima dia dengan penuh kasih sebagai apa adanya dia. Ya, betul. Kalau penuh dengan kekerasan, penuh dikit-dikit, kamu nih sudah umur SMP kok, bangun aja siang, nggak bisa ini, baru cuci piring aja nggak bisa. Bayangkan, yang terjadi dia bingung, saya ini siapa? Apakah saya anak yang pintar atau bodoh? Perasaan saya pintar deh, tapi kalau tiap hari bilang, kamu ini ya, matematika gitu aja nggak bisa. Gitu kan? Dasar kamu, gitu kan? Nggak boleh kan ngomong, gitu kan? Ya kan? Slide-nya akan saya bagikan, Ibu Yulia. Jangan khawatir ya.
Saya senang membagikan slide. Nanti akan saya bagikan. Nanti tolong dicatat aja nomor WA yang sudah saya sebarkan sebetulnya. Nanti saya bagikan lewat WA. Ya, jadi nggak usah khawatir. Semua yang saya berikan hari ini akan saya bagikan. Mas Apena mah gitu orangnya, suka bagi-bagi, ya. Ya. Lalu Mantap. sehingga nanti yang dilihat adalah bagaimana anak mengenali, ketahuilah bahwa di masa itu anak sedang belajar mengenali dirinya. Nah, Ibu mesti tahu, kita ingin anak kita mengenali dirinya sebagai apa? Sebagai anak yang malas, tidak punya tanggung jawab, tidak punya masa depan, ataukah kita ingin anak mengenali dirinya sebagai apa yang Tuhan sudah ciptakan? Ingat ya, Tuhan tidak pernah menciptakan anak sebagai anak yang malas. Tuhan tidak pernah menciptakan anak sebagai anak yang bodoh. Tidak ada itu ceritanya, Bu. Ya kan? Ibu baca di kitab suci manapun, semua akan dapat ya, ibu-ibu jangan khawatir ya. Diciptakan sebagai manusia yang bodoh, tidak ada. Bahkan anak berkebutuhan khusus pun tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi beban. Ya, semuanya diciptakan punya tugas. Nah, apakah kita akan mengajarkan anak mengenali dirinya seperti yang Tuhan mau, ataukah mengenali dirinya seperti yang ada dalam pikiran negatif kita? Hati-hati ya, hati-hati. Nah, disinilah kita memahami, oh, ini anak sedang belajar mengenali dirinya. Dan dia berusaha menjadi dirinya karena gempuran dari luar banyak sekali. Dia nonton YouTube, temennya jadi begini. Siapa saya? Saya apakah yang itu? Yang ngerokok? Kayaknya enggak deh. Apakah yang itu? Yang terus-terusan bertengkar sama orang tuanya? Bukan itu saya. Nah, di rumahlah tempat dia belajar menjadi dirinya sendiri dengan rasa aman. Hari ini agak lumayan loh dia. Nah, waktu membagi tugas ibu-ibu, kita juga harus tahu kecerdasan emosional anak. Kecerdasan majemuk anak. Emosional. Ya kan? Kenapa? Anak yang bodily kinesthetic, ya kan? Yang ibu suruh adalah duduk motong-motong. Ya kan? Tugasmu nak adalah duduk merapikan tempat tidur. Siksa sekali. Coba kalau nak tugasmu adalah menyiram tanaman, bersihkan halaman depan. Dia harus bergerak, dia harus ngambil ini. Wah, itu menyenangkan. Atau anak yang malu, yang intrapersonal, ibu suruh tugasmu adalah nanti kalau ada tamu, kamu ke depan, kamu tanya dia mau apa. Ini anak intrapersonal. Ngomong sama orang takut. Ibu kasih tugas. Nanti kalau ada tamu, kamu yang ke depan ya. Kamu terima telepon ya. Terima telepon masih lumayan. Kalau intrapersonal tuh kalau nggak melihat, dia bisa bicara. Contohnya anak saya yang kecil ya. Kalau saya duduk berhadapan dengan dia, itu duduknya itu 1 jam, tidak akan ada pembicaraan, Bu. Diam-diam. Tapi begitu kami berpisah, WhatsApp dia itu lebih panjang daripada WhatsApp kakaknya. Ceritanya panjang banget, gitu kan. Apakah saya jadi marah? Oh tidak, karena yang ini intrapersonal. Dia lebih banyak diam bersama dirinya sendiri. Komunikasi yang nyaman buat dia adalah WhatsApp. Karena dia tidak harus melihat mamanya. Tapi dia menumpahkan semua emosinya di dalam WhatsApp. Ya sudah, mamanya juga akhirnya rajin WhatsApp-an. Jadi kita di rumah nih Bu, yang satu di kamar, yang satu di kamarnya sendiri, diskusinya lewat WhatsApp grup. Karena mereka sudah 19 dan 23 tahun, jadi mereka punya kegiatannya masing-masing. Dan saya tipe ibu yang tidak suka berteriak. Gitu kan. Itu saya kurang suka. Jadi lebih baik saya panggil di grup. Radel, kita makan apa? Misalnya. Sehingga anak yang kita harus memahami anak kita itu apa? Anak yang logik matematik akan sangat bahagia kalau dia diberi tugas yang coba dek nanti kamu nanti yang bagian membuat perencanaan ya. Hari ini kita akan makan apa aja berapa. Tolong kamu buat reportnya. Tolong kamu hitung air ini kapan habisnya. Kamu yang mengingatkan ya dek nanti. Jadi waktu memberi penugasan itu sesuai. Ini Kak, ketidaksukaan anak dan tugas dari sekolah saya terkendala sini. Oke, nanti tanya jawabnya nanti ya. Nanti saya lupa. Saya ini soalnya kayak gitu. Kalau teralihkan sekali lupa saya mau ngomong apa ya. Ya. Jadi kita lihat lagi 8 kecerdasan majemuk. Ini selalu saya apapun yang saya sampaikan untuk parenting, ini saya bawa-bawa terus. 8 kecerdasan majemuk ini. Ya kan? Mau ngomongin apapun, ini penting kita pahami. Ya.
Ini saya tetap nggak habis pikir kenapa ada hijau-hijau ini ya. Oke. Tuh, dia menetap. Oke. Lalu bagaimana kita menyusun, membangun aturan? Yang pertama, sama-sama kita duduk. Ingat ya, namanya membangun tuh bareng-bareng. Bukan kita orang tua duduk bareng, terus kita bikin aturan, lalu mari berkumpul. Papa punya pengumuman. Silakan, Mak. Selamat siang. Hari ini Majelis Permusyawaratan Bapak dan Ibu mengumumkan kepada masyarakat di rumah tangga ini bahwa telah disepakati sebuah aturan yang berlaku untuk masyarakat. Jadi kalau majelisnya bebas aturan, tapi masyarakat harus patuh pada aturan ini. Tidak seperti itu ya Ibu ya. Kalau itu nanti bukan majelis permusyawaratan rumah tangga. Kemarin kan Kak Sato memperkenalkan kata MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah Tangga. Ya kan? Di dalam majelis itu kita akan berdiskusi rumah yang nyaman menurut anak itu yang seperti apa. Nyaman, Mak, kalau mama itu ngomelnya agak dikurangi dikit. Oh, oke. Apalagi, jangan tersinggungan ya Bu ya, nggak boleh baperan, ya kan? Kalau anak ngomong tuh jangan baperan. Kamu ya, anak kurang ajar kamu ya, nggak tahu diuntung misalnya. Akan nyaman Bu kalau papa itu bisa makan malam bareng. Oke. Gitu kan? Apakah definisi nyaman bagi tiap-tiap anggota keluarga? Ya kan? Lalu berikutnya sepakati apa yang bisa dilakukan, yang tidak bisa dilakukan. Indikasinya gampang. Kamu nyamannya seperti apa? Tindakan apa yang membuat kamu tidak nyaman? Aku tuh nggak nyaman, Maya. Kalau mama itu hobinya itu udah ngomel-ngomel dulu, nggak pakai nanya dulu aku tuh ngapain. Itu aku nggak nyaman. Oh, oke. Tapi mama itu nggak nyaman ya, Dek ya. Kalau mama panggil kamu, itu sampai putus itu yang namanya lehernya mama itu, hampir putus, kamu baru muncul. Itu juga mama nggak nyaman. Boleh dong. Ini kan nggak cuma masalah tidak nyamannya untuk anak, tapi tidak nyaman untuk orang tua juga sama. Gitu kan? Sama itu. Apalagi, aku tuh nyamannya Maya, kalau aku waktunya ngerjakan tugas sekolah itu jangan dipanggil-panggil terus. Kan malu aku mah. Oh, oke. Nah, aturan kita buat tentang itu. Lalu yang berikutnya kita buat daftar pekerjaan rumah. Nah, jangan mengada-ada Bu ya. Ya nggak ada jangan diada-adakan. Tapi apa pekerjaan rumah yang biasa? Pekerjaan rumah yang biasa. Kok muncul itu kenapa? Feedback. Ya kan? Apa yang menjadi pekerjaan di rumah? Buka unknown terus klik clear. Wait. Biarin lah ya, pusing saya. Oke. Apa yang menjadi pekerjaan ada di dalam rumah? Membuang sampah, membersihkan kamar, mencuci piring, menyiapkan makan siang. Ini kan kita 24 jam ada di rumah ya untuk sementara ini kan. Kita buat listnya. Nah lalu kita undi siapa mengerjakan apa. Kembali, mereka kita ini sedang tidak menciptakan pembantu rumah tangga gratis ya ibu-ibu ya. Jadi ini bukan bikin pembantu rumah tangga gratis. Sehingga hasilnya itu ibu-ibu harus legowo. Karena ada ya ibu-ibu, Bu, masa nyapu sendiri kan udah gede. Aduh, kalau dia nyapu mah pusing, masih kotor. Aduh, nggak kuat saya. Mendingan saya sapu sendiri. Ya, nggak belajar-belajar anaknya, Bu. Maka kita harus menurunkan ekspektasi kita dan membiarkan anak belajar. Kalau sudah nyapu, aduh luar biasa loh Dede, luar biasa terima kasih ya, udah disapu rumahnya, wow. Padahal gini, aduh pojokan belum bersih, pojokan belum bersih. Itunya ditahan ya. Tapi nanti waktu dia nyapu lagi, Dede, ini dong Dede, ditarik. Tarik Dede, masukin lagi. Jadi mengingatkan harus dalam bentuk yang positif. Oke, lalu kemudian
Baru setelah membuat daftar pekerjaan rumah, kita tahu bentuk rumah apa yang kita inginkan, apa yang kita tidak inginkan, apa yang kita inginkan, perilaku apa yang bisa diterima dan tidak diterima oleh seluruh anggota keluarga, daftar pekerjaan rumah apa yang perlu dikerjakan, gitu kan? Baru kita kembangkan sebuah aturan. Kalau Bapak itu jam 8 sampai jam 1 sampai jam 11 itu memang harus manteng di depan laptopnya karena ada Zoom meeting, jam 11 sampai jam 1 kan istirahat, maka Bapak bisa bertugas di jam Bapak istirahat makan. Misalnya. Jadi nggak kaku gitu, semua saling berbagi. Siapa yang saat itu kosong, dia mengerjakan apa, jadi memang namanya saling mensupport. Ya kan? Jam siang apa yang harus dilakukan? Siapa yang ini? Berarti melakukan apa? Oh, berarti papa yang masak deh, karena mama ada meeting nih. Itu yang saya sampaikan di minggu lalu. Kita bareng-bareng menceritakan jadwal kita hari ini. Mau apa yang melakukan apa. Itu bisa jadi bahan pembicaraan yang menarik di pagi hari waktu sarapan. Dan di sorenya kita diskusi, malamnya waktu makan malam kita diskusi dari semua jadwal mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, dan why. Berikutnya adalah dituliskan. Dibuat tulis yang bagus, jadi karya bersama dengan keluarga. Ya kan? Kalau nulis ribet, ya di print lah Pak, hari gini kok pakai tulisan halus, ya nggak usah lah ya, nggak usah bikin susah diri sendiri ya, di print aja yang cakep. Yang penting adalah sebuah karya bersama keluarga. Kenapa itu memberikan sense of belonging? Saya juga ikut bikin loh aturan ini. Jadi waktu ngelanggar, nah Dek kan yang bikin aturan Adik juga, bukan Mama. Kok dilanggar? Maaf Bapak Ibu, saya memang tidak mendukung hukuman. Saya lebih mendukung pujian. Jadi kalau sekali-sekali dilanggar, jangan dihukum. Tapi waktu dia tidak melanggar, dipuji yang lebay. Wah, Dedek, luar biasa loh, cuci piring. Waduh, Mama biasa aja kali, Ma. Kalau kita biasanya kebalik kan? Kalau dia gagal cuci piring, Dedek, kan sudah tahu. Coba dibaca aturannya. Bahkan kadang-kadang aturan kita ambil, kita tunjukkan di mukanya. Baca, Mama tunjuk, baca. Ya kan? Kalau dia melakukannya, kita yang cuman, ya memang harusnya begitu. Dibalik mulai sekarang, Bu ya. Kalau dia melanggar, kita cuman, lupa ya, Dek. Cukup. Lupa ya, Dek ya. Tapi waktu dia melakukannya, jangan telat, Bu. Pujian, jangan telat. Segera. Ya. Ya kan? Tapi teguran, nanti dulu, Bu. Mesti lihat situasi kalau tegur. Ya kan? Pujian segera. Waduh, luar biasa lo anak Mama lo. Anak Umi luar biasa lo. Wih. Nanti kan pertama-tama bilang, Mama, jangan lebay kenapa? Kalau enggak, kalau Bapak Ibu yang sudah biasa muji, mungkin anaknya nggak kaget. Yang biasanya ngomel-ngomel dulu, anaknya, Bapakku ini kesambut apa ya? Tahu kok muji-muji kayak gitu ya. Teruskan. Wah, luar biasa. Jadi encourage things good, discourage bad things bukan dengan hukuman. Saya tidak percaya hukuman ya. Karena hukuman itu hanya menimbulkan rasa sakit hati. Saya tidak bicara hukuman yang di penjara, ini beda lagi nih. Kita bicara yang di rumah ya Bu ya. Tidak mendorong perilaku lewat hukuman, tapi mendorong perilaku baik lewat pujian. Ya. Dan aturan itu Bapak Ibu bisa diubah. Jadi bukan aturan dibuat sekali untuk seumur hidup gitu. Disesuaikan dengan kondisi rumah, perkembangan anak, perkembangan kita sendiri dan kesibukan kita di masa-masa yang berikutnya. Ya kan? Wah, ini tolong dicatat. Ini nomor teleponnya. 0857-808-6689. Ini nomornya admin Asapena dan Kultur Metamorfosa, bukan nomor personal Kak Lovely ya. Nanti kalau mau nomor personal Kak Lovely, silakan tanya di nomor itu, nanti saya kasih ya. Karena ini live di Facebook, kalau nanti semua orang WhatsApp saya, nanti pusing nanti. Kepala Barbie ya. Asapena punya apa ini? Instagram. Oke, silakan save nomor WA kami untuk materi. Oh, puji Tuhan, dikopikan oleh Pak Delvi Umu Saat. Terima kasih. Ya kan? Maka selamat membuat aturan keluarga. Saya nggak membuatkan aturan untuk Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu yang membuat sendiri. Kita punya YouTube channel.
ya kan? Jadi kalau yang telat mengikuti acara-acara Asapena sebelumnya, itu sudah saya upload di YouTube channel ini. Silakan di-download kalau mau download. Karena kemarin saya pakai cara Google Drive, banyak yang protes gitu. Karena kalau harus download kan, untuk nonton kan. Kalau ini kan nggak perlu download ya. Oke? Sampai di situ presentasi dari Lovely. Bu Ani mau menambahkan? Ya, selamat siang semuanya, Ibu, Bapak yang terkasih ya, terhormat semua. Jadi bagus sekali kan, kita tepuk tangan dulu dong buat Bu Lovely yang luar biasa, hebat ya, ya luar biasa. Anaknya juga sudah besar-besar. Ya. Saya lihat yang terus-menerus Bu Lovely menyemangati kita semua ya, para orang tua yang ada di dalam link kita Asapena yang luar biasa ini. Mungkin saya ingin tambahkan dari segi gini, satu sisi kita semua orang tua nih banyak yang ngeluh ya, karena kan problem di rumah. Jadi tadi aturan itu yang mesti dibuat bersama-sama itu penting. Tetapi viralnya kan gini, semua kan banyak yang merasa jenuh dan bosan ya. Kapan ini normal nih, ya kan? Kapan ini? Habisnya kapan sih? Semua udah nggak tahan. Bahkan berboyong-boyong banyak yang pulang kampung, ya pergi dan sebagainya. Bahkan ada yang juga viral kan? Viralnya kan pakai itu ya, baju, ibu-ibu pada pakai baju bagus-bagus, terus pakai selempangan, pakai sepatu yang cakep. Ya, udah semua ya, karena itu udah lama nggak dipakai kan. Cuci piring, setrika baju, ya masak, sampai anaknya tanya, Mama mau kemana, Ibu mau kemana, gitu kan? Ini memang rasa sedih ya, menyedihkan sepertinya. Jadi ibu-ibu pada udah bosen di rumah, bahkan bapak-bapak juga. Apalagi kalau ketemu, dia lagi. Dan bahkan yang ketemu udah jadi bosen, terus sering ribut, marah, ibu-ibu terutama kalau nadanya tinggi, tone-nya kan mesti disetel juga ya. Itu yang membuat jadi suasana nyaman. Memang rumah tadi bagus sekali ya, dari arti dari rumah adalah memang adalah tempat yang nyaman, aman ya, yang semua betul ya, Lovely ya. Jadi itu aman itu mesti diperoleh oleh anggota keluarga yang tidak sempurna semuanya. Wow, luar biasa itu pengertian itu ya. Maknanya dalam sekali rumah itu. Jadi bukan soal besar kecilnya nih ya, bicara kalau besar tapi tidak aman, di dalamnya punya ancaman-ancaman dari orang tua ya, didapati anak diancam terus, itu walaupun rumahnya bagus, rumahnya besar gitu, tapi tidak aman buat anak-anak ya. Jadi ini tempat yang aman, bukan bicara soal besar ataupun kecilnya ya, bagus atau jeleknya, bukan, tetapi aman. Aman di sini termasuk juga bersih dan dijauhi dari benda-benda tajam. Tadi Ibu Lovely cerita bagaimana juga ketika anak dia masih kecil, dia membuat rumahnya, dia bahan-bahan materi yang ada, piringnya bukan piring kristal yang disajikan, tetapi melamin terbuat. Jadi supaya kalau pecah pun aman buat si anak ya. Dan juga nggak orang tua tidak sedihnya minta ampun gitu kan. Berapa banyak orang tua yang kalau barang-barang hiasan dekorasi ya, kamu tahu nggak ini mama beli dari uang arisan berapa juta gitu kan. Uang arisan. Ya. Ini supaya memiliki ibu bapak memiliki anak-anak yang balita, memang disembunyikan dulu lah ya, diamankan dulu barang-barangnya. Diingat yang perlu saya tambahkan adalah begini. Tadi kembali ke normal, pertanyaan kapan normal? Udah ribuan tahunnya terjadi karena perilaku dari si manusianya sendiri. Misalnya contoh penebangan pohon, ya kan, pembangunan di mana-mana, dan juga polusi, baik udara maupun laut dan semuanya, karena limbah daripada pabrik dan sebagainya. Nah, ini membuat bumi tambah lama dan rusak, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, ini yang mesti kita sadari ibu-ibu, bahwa kita ada di bumi atau dunia yang sedang tidak normal, ya, tidak normal. Tetapi ada satu istilah dari para ilmuwan dan semua orang-orang yang memang sudah memerhati daripada ke masa depan di bidang teknologi, bahwa kita masuk dalam era new normal, disebut new normal.
Jadi bicara new normal bukan bicara tentang normal yang berarti kayak seperti kemarin gitu ya. Wah, bisa jalan-jalan lagi, yang kita pikirkan, yang bisa kita ke mall lagi, duduk-duduk dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Jadi ini disebut oleh dunia sekarang ini disebut the new normal, ya, ke depan itu bicara tentang segala sesuatu yang akan berubah, diperbaharui, ya. Misalnya contoh saja uang elektronik, ya kan? Tidak ada lagi uang dalam arti beredar uang kertas lama-lama. Ini kan sudah mulai, ya, dengan adanya saudara belanja online, ya kan? Dengan GoPay, OVO dan lain-lain itu, ya, semuanya. Jadi bayar dengan uang elektronik. Dan buku elektronik, e-book, ya. Jadi pembelajaran lewat e-book. Dan lewat bahkan sekarang ini juga dengan Zoom, ya, yang kita mungkin nggak biasa. Tapi ibu-ibu yang tidak paham lalu minta, ya, kepada guru. Bu guru tolong dong, gitu ya. Bukunya real, gitu. Kertas tugasnya. Tapi sekarang semua less paper, dalam arti tidak ada kertas. Nah, ke depan pembaharuan itu yang mesti kita adaptasi. Nah, ini ya, adaptasi. Sehingga ibu-ibu juga nggak stres, ya. Ibu-ibu, bapak, jadi semua mengerti bahwa the new normal ke depan banyak hal yang mesti kita siapkan diri kita, terutama anak-anak kita. Karena besok semakin sulit. Kalau anak-anak dimarahin terus, karena tadi aturan yang Kak Lovely sudah katakan, dibuat kesepakatan bersama, dibicarakan, dan juga berlaku untuk semua. Jadi ini penting, ya. Kalau nggak berlaku dalam arti tadi untuk hanya melindungi orang tua atau sebaliknya, ya, untuk menekan kepada si anak, itu akhirnya anak-anak yang dikhawatirkan akan depresi atau stres, dan kemudian besok hari, ya, ketika kesulitan itu datang dan tekanan itu begitu kuat di dalam kehidupan yang hari esok itu, karena bukan semakin mudah, semakin sulit buat anak-anak. Nah, kalau dalam keadaan dia terluka, dalam keadaan dia depresi seperti itu, dia nggak akan tahan hidup. Ya, mereka nggak akan tahan hidup. Jadi, kita harus betul-betul sekarang ini dengan aturan yang dimaksud adalah supaya kita saling menghormati satu sama lain, terutama kepada anak-anak kita. Ya, tadi bagus sekali, luar biasa. Kita membuatnya tentu dengan betul-betul bijaksana. Ya, saya sendiri berpesan kepada Bapak, Ibu, semua yang ada di rumah. Jadi ini harus ada memang saling semua, saling di sini. Karena kalau umpamanya, ya, kalau nggak dibuat aturan, apa yang terjadi? Contohnya sederhana, misalnya soal makan. Kan ibu-ibu kan masak terus, ya. Habis lagi cuci piring, lagi repot, ya. Kerjaan nggak berhenti-berhenti kan di rumah, ya. Apalagi yang punya anak berapa, ya, mungkin 3-5, atau di dalam rumahnya ada berapa anggota keluarga, ya. Saudara mesti memikirkan, ibu-ibu memikirkan makan apa ntar dan sebagainya, malam apa lagi, udah habis. Lalu kadang-kadang kan kakaknya yang makan duluan, mungkin makan nggak bersamaan, lalu kemudian dihabisin, ya, jatah adik-adiknya nggak kebagian makan. Nah, ini tentu harus dibicarakan bersama-sama supaya nggak miskomunikasi, ya. Karena kalau juga ada yang bapaknya makannya banyak, ya, lauknya dimakan, lalu anak-anak nggak kebagian, akhirnya ribut, berantem, ya, sehingga memang konflik semakin banyak yang bercerai, ya, dalam masa pandemi COVID ini, karena konflik-konflik yang muncul di dalam masa-masa ini tidak mudah memang, ya. Jadi aturan yang sudah tadi Ibu Lovely arahkan adalah menyesuaikan dengan apa yang ada di rumah, culture-nya sudah dibangun, tentu masing-masing berbeda, dengan jumlah anggota juga yang berbeda, dengan kecerdasan anak yang berbeda tadi juga, ya. Dan juga semua baik gini, ya. Kayak ibu saya tinggal sama saya 81 tahun, ya. Saya harus juga memperhatikan kebutuhan dia. Tentu aturan-aturan itu dibuat dia juga berlaku untuk dia loh, ya, untuk beliau gitu kan. Tapi saya mesti bijaksana, ya, bagaimana tidak menyinggung dan tetap menghormati beliau juga dengan anak-anak dan cucu-cucu saya juga tinggal bersama-sama, bayangkan, ya. Jadi rame nih rumah nih. Jadi aturannya memang harus disepakati bersama-sama. Sekali lagi, terima kasih tentu untuk Ibu Lovely yang luar biasa, ya, materinya. Kita tepuk tangan lagi nih, ya, luar biasa, ya. Kak Seto sudah siap kah? Tadi saya diminta mengingatkan Kak Seto. Kak Seto sudah siap? Mana Kak Seto? Itu dia Kak. Halo, ya Kak Seto, selamat sore. Kak Seto, tadi kita sudah diskusi tentang bagaimana kita membangun
aturan dalam keluarga. Landasannya harus dengan itu kenyamanan bersama, menimbang kenyamanan bersama berlaku untuk semua dan bukan dibuat untuk menakuti, tapi untuk memastikan kenyamanan seluruh anggota keluarga. Nah, sekarang giliran Kak Seto nih. Sudah selesai webinarnya Kak Seto? Ya, udah seminar sini, masih ditunggu yang berikutnya, yang mulai gitu. juga baru 3:30. Jadi ini lagi Luar biasa. rupanya lebih sibuk di rumah saja daripada kalau keluar rumah ya. Iya. Iya, silakan Kak Seto. Soalnya kalau di rumah saja mau nolak nggak enak ya Kak Seto, orang bisa gimana? Iya, betul. Silakan Kak Seto. Iya, baik. Saya mohon maaf karena ya terlambat dan tidak bisa full, tapi paling tidak ini semua sudah dibintangi oleh Kak Lovely dan Ibu Ani atau Kak Ani ya. Saya kira ini materinya sudah luar biasa sekali. Tapi kalau saya mungkin saya lihat catatan dari Kak Thomas tadi apa yang sudah disampaikan, intinya saya kira memang harus menjadi sebuah super tim ya keluarga ini. Gitu. Yes. Jadi kalau tadi ada sidang umum MPR tadi kan, Majelis Permusyawaratan Rumah Tangga tadi, itu memang betul. Kita memang harus semakin solid ya. Jadi selama ini mungkin sibuk keluar, tapi sekarang berada di rumah saja. Kalau kita tidak kompak, tidak rukun, tidak menjadi sebuah kesatuan, memang akan terasa seperti tidak nyaman begitu. Kami memang membuktikan di dalam keluarga sekarang terasa lebih kompak, lebih mesra, lebih bahagia lah gitu. Sehingga nanti juga sudah siap kalau nanti keluar, ingat ya harus ada tradisi-tradisi seperti ini. Kalau perlu, kalau biasanya sidang umum MPR itu hanya seminggu sekali. Nah ini hampir tiap pagi. Kalau sidang dulu menyamakan irama, persepsi dan sebagainya. Oke, ini laptopnya dipakai ayah dari jam sekian ya, tapi nanti malam kosong ya, aku pakai ya misalnya. Jadi semua saling menyamakan lah iramanya sehingga tidak terjadi benturan-benturan dan termasuk juga pembelajaran bahwa ternyata saya kira dari kementerian sendiri sudah menganjurkan agar para kepala sekolah, para guru tidak terlalu kaku dengan kurikulum sekolah. Karena ini bukan kurikulum kelas yang dipakai, kurikulum rumah. Jadi juga harus fleksibel, harus sesuai dengan kondisi rumah masing-masing. Sehingga yang paling penting sekarang ini adalah, belajar, tapi belajar hidup. Belajar hidup termasuk juga mengembangkan kreativitas, yang kadang-kadang di dalam irama sekolah formal, kreativitas dilupakan. Harus hafal dalil Pitagoras, dalil Newton, dan sebagainya, tapi bagaimana taunya, kenapa sampai C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, nggak tahu caranya. Tapi dengan suasana seperti ini terus dicari. Ternyata dengan permainan, dengan games, dengan cara melompat ke sana 4 kali, di sini 3 kali, kemudian garis yang di sini ternyata lompatannya 5 kali misalnya. Jadi bisa dibuktikan dengan cara-cara yang lebih akrab dan lebih kreatif tadi. Jadi mudah-mudahan memang kemesraan ini janganlah cepat berlalu, tapi kemesraan ini semakin indah. Ya. Saya biasanya juga sering mudah berantem dengan istri, sekarang kok lebih mesra gitu. Aduh, biasanya nih. sampai ya, juga dengan anak-anak ya, anak-anak juga lebih rukun, lebih kompak begitu. Jadi bahkan 3 generasi, kakek, anak dan cucu gitu. Itu menjadi satu super tim ya. Dan kemudian juga melahirkan ide-ide baru ya. Ini sudah biasanya ya mungkin sibuk-sibuk yang biasa-biasa, sekarang kesibukannya ternyata sudah bisa bikin kue. Nanti akan buka kafe tapi dengan cara online gitu, promosinya dan sebagainya. Jadi ini mendorong lahirnya terobosan-terobosan baru begitu. Mudah-mudahan ini juga dinikmati sebagai suatu anugerah, bukan hanya musibah tapi juga adanya anugerah
Itu dengan cara selalu berpikir positif, menemukan apa, kekuatan apa, tambang emas apa yang digali dari keadaan seperti ini. Memang tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan, tapi dengan tadi bersinergi, dengan ada brainstorming, ternyata banyak ide-ide masuk di dalam sidang umum MPR. Kalau ada perbedaan antara ayah dan ibu, kita gelar sidang kabinet terbatas. Begitu. Jadi juga disamakan. Ya. Misalnya, ayah jangan galak-galak dong. Iya, tapi bunda juga jangan terlalu memanjakan. Ya, coba apa. Jadi sama langkahnya sehingga di depan anak tetap kompak dan akhirnya menjadi satu kesatuan semuanya itu. Jadi itu tadi. Dan kreativitas jangan pernah hilang. Saya ingat dulu aktif mencipta lagu Sikomo itu sekitar 30 tahun yang lalu, dari tahun 90-an sampai menjelang hampir tahun 2000-an. Nah, sudah itu jarang bikin lagu. Dengan di rumah saja, ternyata hampir 2 hari sekali lahir lagu baru dan sebagainya. Jadi itu tadi, menemukan sesuatu yang selalu positif. Kemudian juga biasanya 3 minggu satu artikel di media, ini hampir tiap minggu selalu ada artikel baru, sehingga ini juga membuat lebih percaya diri, lebih semangat, sehingga kondisi psikologis yang tetap semangat, tetap bahagia, itu adalah kondisi yang paling ampuh untuk menangkal virus corona tadi, begitu. Itu tadi mungkin sekedar tambahan, dan sekali lagi juga jangan lupa kita mendidik putra-putri di rumah dengan kekuatan cinta. Bahwa mereka itu punya kreativitas yang juga bisa kita gali. Tadi langkah-langkah apa dari Kak Lovely yang bisa membuat anak-anak juga mencontoh orang tuanya, adanya keteladanan, ya. Itu semua memang akan membuat suasananya lebih gayem, lebih enjoy, lebih bahagia lah. Itu yang paling utama selalu diciptakan. Jadi ada rasa bangga pada setiap anak, apalagi tadi juga dijelaskan adanya 8 kecerdasan majemuk tadi, bahwa semua anak cerdas. Ibarat aneka warna bunga di taman sari keluarga, semuanya elok. Mau mawar, melati, anggrek, kenanga, mawar, melati, semuanya indah. Itu yang paling penting. Terima kasih Kak Lovely dan juga Kak Ani Pangela. Terima kasih Kak Seto. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mumpung Kak Seto masih punya waktu juga sebelum Kak Seto beralih ke acara berikutnya. Mungkin ada yang mau bertanya tadi. Mohon maaf karena satu dan lain hal tiba-tiba koneksi saya terputus. Jadi tadi yang sudah disampaikan itu hilang di chat. Mungkin boleh disampaikan lagi. Yang ingin bertanya langsung boleh. Kalau yang, aduh kayaknya ragu-ragu deh Kak Lovely kalau mesti ngomong, boleh dituliskan di chat. Nanti kami akan coba jawab satu persatu. Pak Samto, ada yang mau disampaikan Pak Samto? Pak Kak Seto ada Pak Samto loh di sini. Ya, selamat sore. Menjelang sore Pak Samto. Ya. Selamat sore Kak Seto. Pak Samto lagi tangkring di atas atap. Nongkrong Pak, kita nongkrong Pak. Ada yang mau ditambahkan Pak Samto dari apa yang sudah kita diskusikan. Pak Samto ini punya konsep parenting yang luar biasa juga loh. Saya masih terngiang tuh. Kalau diberi kepercayaan, dia akan jadi baik. Tapi kalau sudah dicurigai terus, dia malah akan jadi maling gitu ya Kak Seto ya, Pak Samto ya? Kira-kira ya? Iya, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Samto? Mas, saya malu sebetulnya kalau mau nambahkan di antara pakar-pakar ini. Saya bukan dari keluarga yang ideal, karena saya tidak pernah membuat aturan keluarga dalam bentuk tertulis kayak yang tadi disampaikan Kak Lovely. Saya dulu waktu anak saya kecil umur 2 tahun sampai 5 tahun itu juga sangat saya mungkin terlalu tega ya. Jadi misalkan kalau anak kecil itu biasanya kalau minta sesuatu kan nangis Kak Lovely. Kalau di warung minta jajan nangis. Ya. Saya kompak dengan ibunya. Pokoknya kalau dia nangis biarin aja, tidak pernah kita belikan, tidak pernah kita ikuti. Nah ini ternyata membuat anak-anak itu tidak
tidak manja, kemudian tidak minta itu dengan cara menangis. Gitu. Termasuk kalau ada tamu di rumah kan begitu. Kalau ada tamu di rumah itu macam-macam kan, biar dikasih, biar diem. Kalau kita diemin aja. Tapi suatu saat itu dibelikan gitu kan, misalkan minta apa, tapi bukan saat itu. Tapi akhirnya tahu. Nah, ini ya mungkin nggak bagus ya, karena mungkin merasa tidak melindungi anak atau kurang memperhatikan itu. Kemudian juga di rumah lebih banyak kita itu bukan membuat aturan ketat, tapi lebih banyak ke keteladanan tadi seperti saya sampaikan. Jadi bapak melakukan ini, ibu melakukan ini, nanti anak-anak diajak, anak-anak diberikan tugas dan sebagainya, tapi tidak dalam bentuk aturan yang ketat, tergantung situasinya. Apa yang dilakukan itu tergantung situasinya. Jadi kalau terkait aturan itu kami terlalu merdeka ya kalau di rumah saya itu. Termasuk tadi disinggung lebih kepercayaan, termasuk kepercayaan ketika memilih jurusan ketika mau kuliah. Bapak mesti punya cita-cita ya anaknya ini gitu. Tetapi saya tidak pernah memaksakan kepada anak-anak saya. Saya hanya utarakan, Bapak ingin kamu seperti ini, tapi pilihan itu nanti jatuh pada dia. Dan itu menjadi apa? Menjadi alat kontrol kita. Kalau nanti dia males, dia nggak fokus, itu loh itu kan pilihan adik toh. Itu kan pilihan mas toh kan gitu. Jadi ini yang ternyata itu menjadi motivasi. Paling ampuh ya Pak ya. Saya mau agak meluruskan Pak Samto. Malah Pak Samto melakukan tepat seperti yang psikolog selalu sarankan. Jadi saya pernah baca, kalau untuk umur 3-5 tahun itu karena itu pembentukan dasar, kabarnya kalau meminta sesuatu, anak itu minta sesuatu, walaupun uangnya sudah siap nih, ada nih uang kita nih. Kata psikolog itu mengatakan sebaiknya ditunda. Jadi semua permintaan anak itu ditunda, tidak immediate. Gitu kan. Walaupun uangnya udah tersedia nih, ya kan? Udah ada nih uang untuk beli mainan. Tapi menurut psikolog itu memang sebaiknya ditunda 1 hari atau seminggu. Tapi harus konsisten. Misalnya kita bilang, oke deh, besok kita lewat warung ini lagi. Setelah kita makan, kita ke sini, nanti Bapak belikan. Jadi tidak dibelikan hari itu juga. Besok kita akan lewat lagi, besok jam 2 kita ke sini lagi, kita belikan. Nah besok ya kita harus ke sana jam 2. Gitu kan. Karena itu ternyata mengajarkan anak untuk bersabar. Jadi kan anak ada tuh. Jadi waktu saya kecil, karena saya pakai apa kata psikolog, bukan kata lovely ya, saya percaya sekarang ini tidak ada ide-ide orisinal saya. Saya membaca dari banyak referensi, saya coba terapkan. Sehingga kalau saya main ke rumah saudara yang di kampung, bakso lewat, es dung-dung lewat, itu mainan balon lewat, saya mah nyaman-nyaman aja. Tidak ada ceritanya anak saya nangis, teriak-teriak lari. Karena dia tahu pasti akan ditunda. Pasti nanti kalau sudah waktunya kita akan beli. Tapi inti dari parenting itu sebetulnya konsistensi, konsisten. Kita bilang besok, apapun yang terjadi kita lakukan besok. Karena tadi trust. Kalau sudah trust, kita tunda, dia tidak akan rewel. Tapi kalau kita sering belenjani janji, itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa ya Pak ya? Melanggar janji. Kita sering melanggar. Kalau lihat Pak Santo, jadi bahasa Jawa ini. Kalau kita sering melanggar janji, maka apa yang kita sampaikan tidak akan dia percaya. Sama dengan kalau kita berangkat kerja. Nih, sering saya lihat kan. Dek, nanti deh ya, kita nanti, Mama muter sebentar aja. Hilang dia, ibunya. Ya kan? Sehingga anaknya merasa dibohongi. Bapak Ibu, memang itu cara mudah dan cepat. Tapi itu sangat salah. Kedepannya anak akan tidak percaya sama Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu katakan itu dia pikir, dia cuma ngomong biar aku diam. Dan itu akan bermasalah nanti kalau dia makin besar. Sulit kita diskusi dengan anak remaja kita kalau dia sudah tidak percaya. Ya nangis, namanya anak kecewa ya nangis Pak. Tidak ada ceritanya kita mau anak kita nggak pernah nangis. Pasti nangis. Pasti pernah nangis. Saya juga kerja dulu kan. Tapi kita nak, Dek, nanti Mama sampai ke kantor, Mama telepon. Ya, Mama naik motor dulu, maaf ya, Mama harus kerja, nanti begitu sampai, Mama telepon, gak usah panjang lebar. Adek, kalau kamu nanti Mama nggak kerja, siapa yang cari uang? Terus yang beli susu siapa? Nanti kan kita nggak bisa makan, nggak ngerti Pak, percuma. Tapi saya tangan, oke, Adek, Mama tahu, Mama juga pingin di rumah, Mama sayang sama kamu, Mama harus kerja, nanti begitu Mama sampai di kantor, Mama telepon Adek, oke?
Begitu sampai Bapak Ibu ya, nanti dulu bosnya bilang, Pak, sebentar Pak, 2 menit ya, saya harus telepon anak saya. Telepon dulu, Dek, Mama udah sampai kantor ya, Papa udah sampai kantor ya. Nah, nanti kita telepon lagi ya, Mama kerja dulu ya, jam 12, oke, I love you. Nah, jangan lupa ya, I love you-nya ya. Kalau kita kan, Dek, udah sampai ya, dah, jangan rewel ya, belajar yang benar ya, jangan nakal, oke, dah, bye. Nggak boleh. Tapi Mama sudah sampai kantor ya, Papa udah sampai kantor, Papa kerja dulu ya. Nanti jam 12 kita WhatsApp-an lagi ya. Jangan telepon dulu ya, Mama soalnya ribut. Hari ini banyak rapat. Oke, I love you ya sayang. Ya. Kalau saya I love you, dia belum jawab, saya telepon lagi. Dek, I love you. Belum jawab, saya telepon lagi. Dek, I love you. Iya, Ma, I love you too. Ya. Karena penting juga dia menjawab I love you too. Ya kan dengan cinta ya Kak Seto ya. Bukan dengan bentakan. Yeah. Jadi sebetulnya Pak Samto, udah benar itu. Bukan salah itu. Menarik kan? Ya, kita tapi nggak pakai teori itu, Pak. Nggak pakai apa? Jadi itu nggak ada dasar teori, cuma inginnya itu biar anak nggak manja. Dan juga waktu itu memang kondisi ya memang tidak selalu ada itu mau belikan. Pasti harus ditunda kapan punya gitu. Tapi bagus, jadi anak nggak ngambekan. Anak nggak ngambekan, nggak mudah rewel gitu. Yang saya ya, anak saya itu nggak pernah rewel kalau minta sesuatu. Begitu dia dikasih tahu, nanti pada saat ini dia belikan langsung, tidak pernah ada nangis di depan warung lagi, tidak pernah ada toko di pasar, tidak pernah, karena terbiasa seperti itu. Dan bagi yang belum terbiasa, nanti pasti anak itu tantrum ya, gulung-gulung di mall. Nah itu namanya perang otoritas itu. Kalau saya enggak apa-apa gulung. Aja. Oh, iya. Kalau saya malah saya waduh, Dede lagi main gulung-gulung, enak Dek, dingin Dek, ayo Dek, gulung-gulung. Dia bingung, ini mamaku ya, kok malah nggak malu, malah encouraging. Ini ada pertanyaan yang sebetulnya menarik Pak, ini pertanyaan berkali-kali. Bagaimana mengatasi ketidaksamaan aturan yang diberikan oleh guru dan orang tua? Pada saat ini anak tidak dipaksa dengan pembelajaran akademik, namun orang tua yang terkadang memaksakan diri dengan aturannya, hingga anak bingung dengan apa yang diberikan guru untuk bermain sampai belajar, namun orang tua harus belajar dulu baru bermain. Beri solusi yang terbaik agar aturan kita sama, bagaimana tips terbaiknya. Kak Ani ini punya cara yang terbaik. Kak Ani selalu menekankan terutama di masa ini, sebetulnya di seluruh masa, bukan hanya di masa COVID, adalah komunikasi antara guru dengan orang tua. Ayo Kak Ani, kasih tipsnya. Bagaimana kita menjalin komunikasi antara fasilitator atau guru dengan orang tua, utamanya di masa COVID ini. Silakan Kak Ani, di-unmute dulu. Oke. Baik, saya mungkin kasih tips sedikit aja karena waktu juga. Jadi kita mesti jadi sahabat ya, para orang tua dengan guru. Jadi kita nggak bisa menghakimi para guru-guru juga. Terutama guru-guru sekolah formal apalagi ya. Kasihan, mereka juga beradaptasi dengan keadaan ini. Apalagi mereka tidak biasa dengan juga pembelajaran lewat Zoom ya. Jadi situasi mereka pun, mereka juga bergumul untuk diri mereka, kesulitan dalam arti rumah tangga mereka, dan sebagainya, kehidupan mereka. Nah, ini perlu ada satu hubungan yang perlu dijalin antara orang tua dengan para guru. Menjadi sahabat ya. Saya memahami kalau banyak orang tua juga tidak mengerti pelajaran-pelajaran yang diajarkan. Tetapi kan tadi sudah kita dapat kabar bahwa pembelajaran saat ini itu berbeda ya dengan keadaan yang normal kemarin dalam arti kondisi sebelum pandemi ini. Tapi yang sekarang ini belajar lebih tentang kehidupan, tentang prakteknya ya, dan pembelajaran yang sifatnya ilmu pengetahuan, tentu itu sebenarnya bisa didapat ya dari anak-anak juga rajin, mereka lihat internet dan perkembangan yang ada juga di Google, belajar apa aja dari Google itu, dari YouTube, belajar kreativitas, membuat segala sesuatu ya, main piano, semua bisa ya sekarang ini. Ada guru yang namanya guru elektronik. Tapi guru yang real memang harus dilengkapi ya para penyelenggara atau lembaga yang menyelenggarakan sekolah itu memang harus memperlengkapi guru-guru. Nah, jadi misalnya guru-guru diberi satu keahlian atau kemahiran di dalam bertanya kepada murid-muridnya ya. Sebab kalau anak-anak murid di rumah cuma ditanya begini gurunya, gimana anak-anak ya, sudah selesai PR-nya atau tugasnya, bla bla bla, yang begitu ya, besok lagi nanyanya yang sama. Maka anak-anak itu bosan juga ya. Anak-anak udah bantu orang tua, itu aja pertanyaannya. Ya,
anak-anak juga lemes deh ya. Tapi pertanyaan itu harus kreatif juga ya. Dan guru maupun orang tua juga, guru nggak ada salahnya juga kalau WhatsApp kepada orang tua. Saya pikir dalam posisi keadaan kondisi ini boleh saja guru bilang, apa kabar ibu, ada kesulitan apa yang saya bisa bantu. Nah, guru bisa berfungsi berubah sekarang. Berubah yaitu guru menjadi seorang konselor. Ya, misalnya orang tuanya mengeluh, ya nih anak saya sering cengeng nih, atau anak saya nih marah, ngambek-ngambekan. Baik bu, tolong ya bu, handle anak saya. Tapi kalau guru-guru yang biasanya ngajar secara jadikan anak objek, ya dia sulit ya beradaptasi. Nah ini mesti guru pandai beradaptasi untuk jadikan anak itu subjek bukan objek ya, jadi pribadi. Nah jadi si guru bisa bertanya kepada anak, apa yang terjadi di rumah, apa yang membuat kamu sedih, dan sebagainya. Cerita saja sama ibu, dan sebagainya. Jadi memang ya, guru-guru mungkin ada buang uang pulsa ya, jadi kalau nggak ada wifi juga guru-guru ada kesulitan, kasihan. Tapi lakukan ini. Kalau orang tua ada kelebihan, kalau di tempat kami begini ya, orang tua yang punya kelebihan mensupport dari segi keluarga yang minim, dalam arti ke ekonomi lemah. Jadi nggak saling, maksudnya gini, membantu gitu. Kadang-kadang guru juga perlu dibantu ya untuk hal-hal seperti itu. Jadi yang lemah yang kuat mendukung yang lemah, membantu yang lemah. Nah ini mesti ada. Jadi ada baik orang tua bertanya juga kepada guru, guru bagaimana ibu guru, ada kesulitan nggak di rumah, sehat-sehat semua nggak? Nah kalimat-kalimat seperti itu yang saling memperhatikan, saling menolong dan semuanya itu sangat berguna ya untuk membangun relasi, hubungan yang erat ya. Atau juga mau kirim makanan, nggak apa-apa, bukan nyogok itu, bukan ya, supaya anaknya dikasih nilai tinggi, tidak, tetapi saling support, saling menguatkan, itu penting ya dalam masa ini. Karena disitulah kunci peduli itu bertumbuh. Anak-anak bertumbuh ketika orang tuanya kok bisa bangun hubungan dengan guru-guru, sehingga anak-anak respect gitu ya, hormat kepada orang tuanya maupun kepada gurunya. Tapi beda halnya kalau misalnya orang tuanya pada ngoceh, apa tuh guru? Gila apa? Dikasih tugas begini, misalnya gitu ya. Mama nggak bisa, bodoh, lu kerjain aja sendiri. Nah, jadi anak juga nggak bingung dan juga akhirnya menghadapi guru yang dengan pembelajaran Zoom, dia tidak ada semangat, dia merasa apa yang orang tuanya katakan tentang si guru itu juga ada di dalam otaknya, sehingga dia tidak bisa terjalin hubungan yang percakapan pembelajaran yang baik, itu close itu ya, dia punya otak juga ya, nggak bisa menerima pembelajaran yang kan. Jadi penting sekali untuk membangun hubungan ya, dan relasi yang erat sebagai sahabat ya, orang tua dengan guru ya, jadikan sahabat bukan menghakimi mereka. Ya Kak Lovely, itu aja mungkin ya, kunci salah satunya. Saya punya ini, kalau saya suka main tangan, saya kalau sama orang tua tuh pakai main tangan ya Kak Zeta ya. Kalau sama anak halus-halus, kalau sama orang tua dipaksa, ya kan? Usul saya bilang sama kepala sekolah Bu, ya kan? Suruh dia keluarkan surat edaran kepada orang tua bahwa penilaian untuk semester ini bukan didasarkan pada pencapaian akademik, tapi indikator penilaian untuk semester ini adalah 1, keterlibatan orang tua, 2, proses penyelesaian penugasan, 3, penambahan life skill yang dimiliki anak selama 1 semester pembelajaran. Cocok Pak Samto? Mana Pak Samto? Ya Pak Samto. Jadi kepala sekolah mengambil tindakan. Sudah ada SE-nya. Nah, tapi kan kalau orang tua dikasih SE nggak ngerti Pak Samto. Jadi kepala sekolah secara aturan sah kalau mengeluarkan surat edaran kepada orang tua menyatakan bahwa orang tua itu kan takutnya menilai. Dia mah nggak peduli anaknya pintar apa enggak, yang penting nilainya, gitu kan. Mohon maaf ya untuk orang tua yang bukan seperti itu, saya bicara yang seperti itu aja, gitu kan. Nah untuk itu maka kepala sekolah yang harus tegas bahwa penilaian semester ini adalah berdasarkan 1, keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses pelaksanaan penugasan dari guru kepada anak didik dan keluarga. Ketiga, proses komunikasi misalnya, karena Pak Samto menegaskan pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak.
Ya kan? Tuliskan. Itulah yang akan membentuk nilai untuk semester ini. Dijamin, Pak, orang tuanya akan sibuk sendiri dia. Karena yang dia mau nilainya bagus. Gitu. Dan kalau kita nunggu paradigmanya berubah, kelamaan. Ya kan? Langsung aja kasih surat edaran dari kepala sekolah. Gitu ya Pak Samto ya? Tuh, Pak Samto aja setuju loh. Kan saya di backup sama Pak Samto. Bagaimana kalau saya sudah menerapkan sebuah aturan? Nggak ada apa-apa, Bu. Tadi yang saya sampaikan, peraturan itu kan berubah. Dia harus berubah sesuai kondisi kita saat ini, sesuai kebutuhan anak disesuaikan dengan usianya, dan juga perubahan kondisi rumah. Jadi bisa diubah, didiskusikan lagi. Majelis permusyawaratan rumah tangga itu berapa minggu sekali, Kak Seto? Sebulan sekali ya? Tadi ya? Seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Iya. Seminggu sekali. Jadi bukan kayak ini, bukan kayak penetapan presiden. 1 kali terus 5 tahun lagi ada perubahan, nggak seperti itu. Ya kan? Bahkan kalau waktu seminggu dijalankan, kok kayaknya aturan ini malah bikin semua orang stres ya. Bisa didiskusikan lagi. Makin sering kita melakukan majelis permusyawaratan rumah tangga, makin dekat hubungan kita, bahkan aturan itu tidak perlu lagi dituliskan. Karena sudah menjadi kebiasaan. Dituliskan itu kan untuk membantu kita memahami perilaku yang diterima dan tidak diterima. Tapi kalau hubungan itu sudah erat, tidak perlu lagi ada tulisan. Semua sudah memahami perannya masing-masing. Nah, kalau sekarang saya tinggal sekeluarga dengan sepupu dan orang sepupu, sehingga peraturan yang saya buat itu berbalik arah. Ibu, ini memang masalah sepanjang zaman ya. Sejak anak saya masih kecil, pertanyaan orang tua selalu begitu. Bagaimana kalau kita tinggal satu rumah dengan keluarga lain? Bisa ibu kita, kan Bu Ani tadi juga menyampaikan ya, atau saudara kita, karena kita kan di Indonesia kadang suka tinggal di satu rumah dengan keluarga besar, gitu kan. Nah, ini memang agak ribet, Bu, agak ribet karena anak-anak kan memang harus tidak bisa melakukan pembatasan maya ya, yang dia tahu kan pembatasan yang nyata. Nah, maka kita mesti berkompromi dengan yang satu keluarga besar nih. Tapi nanti disampaikan dulu anak saya sering protes, "Mah, kok si ini boleh sama tante itu, kok aku nggak boleh?" Saya pakai zaman dulu Kak Seto. Ya kan yang anaknya mama kamu, bukan dia. Jadi aturannya mama kan begini aturan kita. Keluarga dia punya aturan sendiri. Dan memang nggak ribet karena harus berkali-kali disampaikan itu kan aturan keluarga dia sayang. Bukan aturan keluarga kita. Di aturan keluarga kita kan sudah kita sepakati demikian. Jadi memang agak ribet ya Ibu kalau memang tinggal dengan keluarga. Mungkin Kak Seto nih. Kak Seto kan tinggal dengan anak-anak dan cucu ya Kak Seto ya? Nah, bagaimana Kak Seto sendiri pasti punya set of rules, tapi kan Mbak Ninu misalnya dia punya pendapatnya sendiri tentang bagaimana keluarga itu berinteraksi kan Kak? Bagaimana itu bisa diklopkan Kak Seto? Saya baru ingat nih. Silakan Kak Seto. Ya, memang kita walaupun di dalam satu halaman, tetapi di 2 rumah yang berbeda. Iya, jadi beda. masing-masing punya undang-undang dasar sendiri, punya peraturan sendiri, pemerintahan sendiri begitu. Jadi bukan otonomi, tapi ya sama-sama 2 negara merdeka di dalam satu halaman begitu. Ya, akhirnya kita sering diskusi saja, saling memberikan sharing. Wah, ini kelebihannya ini kelebihan ini begitu. Tapi ada saatnya bertemu di satu tempat lagi, seperti di tempat ini, tempat bermain ini, dan ini membuat terjadi diskusi yang lebih luas, lebih matang gitu. Jadi saling melengkapi, saling belajar ya. Kadang-kadang kami belajar kepada yang muda juga tidak ada salahnya. Dalam hal kebersihan, dalam hal mendisiplinkan anak. Wah, anak saya yang pertama Minut bilang, wah saya pengalaman waktu itu didisiplinkan oleh ayah begini. Nah saya juga cuma ada beberapa variasi karena anak zaman now berbeda dengan sebelumnya. Misalnya begitu. Jadi saling melengkapi, saling dengan segala rendah hati, saya kira penting sekali. Ya. Saya mohon izin, Mbak. Iya, baru pindah saya baca ke web berikutnya lagi. Iya. Mudah-mudahan salam hormat untuk semua peserta yang luar biasa, untuk para pembicara Kak Wafli, Kak Ani, dan Kak Samto. Sekarang jadi Kak Samto. Saya tetap panggil Kak. Ini yang udah hampir 70 tahun aja dipanggil Kak kok. Jadi semuanya kita harus panggil Kak boleh, semuanya. Bapak Ibu buka cam-nya, kita sampaikan salam pada Kak Seto, kita dada-dada ke Kak Seto dulu dong.
supaya Kak Seto mau Terima kasih. pindah ke web bedanya. Sampai ketemu lagi Kak Seto. Jangan lupa kita Terima meeting kasih. ya Kak Seto hari Kamis Ya. ya. Hari Kamis, ya. Jam 11. Oke. Ibu-ibu, kita ini nggak berasa udah jam 4:15 loh. Biasanya kita diskusi sampai jam 4 loh. Ya kan memang kalau ngomong sesuatu yang menarik itu memang nggak terasa waktunya ya. Ibu, kalau ibu mau melepaskan dia dari HP, tadi kan 17 tahun, ibu harus lihat perkembangan dia apa. Bukan dikasih kerjaan yang banyak, Bu. Itu kan tadi bukan begitu caranya ya. Tapi diajak diskusi. Ibu lihat bahwa HP-nya mau ngapain dia, apakah main game ataukah diskusi dengan teman-temannya. Karena kalau anak umur 17 memang dia pasti pinginnya tuh bareng sama teman-temannya terus. Kondisi ini sangat sulit buat mereka ya. Nggak bisa ketemu teman, di rumah terus, ketemu mamanya terus gitu kan. Itu sangat sulit. Mungkin nanti akan perlu pembahasan sendiri. Ibu boleh kontak saya ya di 0857 8086 6689. Saya harus undur diri. Bu Ani ada beberapa pesan terakhir, nanti satu Pak Samto, lalu saya tutup. Silakan Bu Ani. Ya, kalau saya pesan saya ya sebelum kita berpisah, Bapak Ibu semua, memang tidak mudah, tapi biarlah kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sekarang di rumah adalah ibadah, ya. Jadi kita mengajar, melayani anak-anak dan keluarga itu adalah ibadah. Jadi kita masak, bekerja, membersihkan rumah, semua, mengerti mereka satu-satu dengan sifat karakter mereka masing-masing, itu semua adalah ibadah. Jadi kita semua sedang melakukan sebenarnya ibadah, jadi kita melayani keluarga kita sebaik-baiknya di rumah saja. Ya. Luar biasa, Bu Hani selalu oke kalau kasih kata terakhir. Pak Samto, Kak Samto, weh sekarang udah namanya ada Kak Samto loh. Kak Samto silakan. Terima kasih Kak Lupli. Jadi pandemi ini menyadarkan kepada kita bahwa keluarga itu sebenarnya pusat peradaban. Di mana selama ini kita selalu membuat kata-kata bahwa keluarga itu tempat untuk pulang, gitu kan? Bukan, keluarga itu pusat peradaban. Jadi bukan hanya tempat untuk pulang. Jadi marilah kita bangun peradaban ini menjadi lebih baik lagi melalui keluarga. Jadi pandemi mengajarkan banyak hal di samping membuat kita ada penderitaan, tapi pasti ada hikmah yang bisa kita petik dari kondisi ini. Terima kasih. Yes, ya. Waduh, memang saya tidak salah pilih ya. Kak Ani, Kak Samto, itu memang kalau ngasih kata terakhir itu mesti melekat di pikiran. Memang benar, ini adalah sebuah wake up call kalau buat saya ini kan, bahwa tempat kita adalah di dalam keluarga. Apapun yang kita lakukan itu berpulang untuk keluarga. Maka adalah aneh kalau kita menempatkan keluarga sebagai nomor sekian dalam prioritas kehidupan kita. Dan pandemik ini membawa kita, memaksa kita untuk kembali pulang dan melihat bagaimana interaksi kita dengan keluarga kita sendiri. Kalau interaksi kita selama ini buruk, ya menyiksalah kondisi 24 jam di dalam rumah. Tapi jangan jadi menyiksa, kita menyadari bahwa interaksi kita selama ini buruk, inilah saat yang tepat untuk memperbaiki. Jangan lupa, landasannya adalah cinta, landasannya adalah kasih, dan aturan umumnya adalah saling menghormati dan menghargai. Saya ucapkan terima kasih atas nama pribadi, atas nama Asah Pena. Kami memohon maaf apabila ada perkataan, pernyataan yang menyinggung, yang tidak sesuai dengan pendapat atau tata nilai Bapak Ibu sekalian. Tidak ada maksud bagi kami untuk menyinggung ataupun merusak. Kami hanya ingin berbagi. Ini adalah salah satu bentuk Asah Pena berbagi, sumbangsi Asah Pena untuk bangsa negara Indonesia dalam menghadapi bencana COVID ini. Terima kasih. Besok adalah waktu untuk anak-anak SMP. Saya akan sebarkan lagi. Lalu hari Kamis untuk guru. Lalu minggu depan kita libur dulu ya, karena hari raya. Pak Samto, mohon Kamis masih ada kan? Belum libur ya? Ada, tapi jadwalnya banyak banget. Oh iya, karena mau libur ya. Mudah-mudahan dia gabung. Iya, hari Kamis itu libur, tapi jadwal meetingnya dari pagi sampai sore juga. Luar biasa sih Bapak satu ini. Ya, karena kalau hari Kamis nanti untuk guru dan orang tua, dan Pak Fauzi nanti yang akan lebih menjadi narasumber, karena beliau lebih oke kalau bicara tentang pembelajaran.
Saya kan emak-emak, kalau beliau kan tutor, dia tahu. Oke, terima kasih banyak. Mari kita buka semua camp kita. Saya akan unmute semuanya dan kita saling mengucapkan salam. Selamat bertemu lagi. Terima kasih. Pak Tarigan, minggu depan ya. Pak Richard, terima kasih. Tuhan sehat terus, jaga kesehatan. Hai, itu Bu sudah ada yang banget Bu. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan memberkati.